Tiga, dua, satu, buka bukumu, kita bertemu di T Edu. Salam jumpa kawan-kawan sekalian, ketemu lagi dalam podcast T Education. Pada podcast kali ini kita akan berdiskusi tentang tugas, fungsi, dan peranan dari satu lembaga negara yang lembaganya tercantum di dalam konstitusi kita, yaitu Komisi Yudisial. Tapi sebelum itu saya ucapkan terima kasih buat teman-teman sekalian yang telah mensubscribe channel ini. Dan bagi yang saat ini sedang menyaksikan tayangan video ini, tapi belum mensubscribe channel ini, kami mohon agar berkenan meluangkan sedikit waktu untuk mensubscribe channel ini supaya kita bisa berjumpa dalam tema-tema yang lainnya. Baik teman-teman sekalian, karena kita membahas tentang Komisi Yudisial, maka saya hari ini pun tidak sendirian. Saya didampingi oleh seorang rekan, seorang kolega dari Koordinator Penghubung Komisi Yudisial Jawa Timur, Mas Dizar Al-Farizi. Oke, kita sapa terlebih dahulu Mas Dizar Al-Farizi. Selamat jumpa Mas Dizar, sehat? Alhamdulillah, Pak Tolib sehat, Alhamdulillah. WFH terus ini ya? Ya, WFH terus karena PPKM-nya diperpanjang terus juga. Begitu. Oke, sampai tanggal 9 informasinya. Nggak tahu lagi setelah tanggal 9 diperpanjang lagi atau ganti judul lagi, kita juga nggak tahu nanti. Nah, itu dia. Mas Dizar Al-Farizi ini kawan-kawan sekalian merupakan koordinator penghubung Komisi Yudisial Jawa Timur. Nah, ini kita beberapa kali podcast ini Mas Dizar kita membahas tentang profesi-profesi yang terkait dengan bidang hukum. Nah, karena banyak mahasiswa kita yang terkadang masih semester 3 atau 4 itu sudah punya bayangan. Aku nanti lulus pengen jadi dosen pengen jadi pengacara atau advokat pengen jadi notaris atau apa segala macamnya. Nah, mungkin barangkali mereka juga mungkin pernah mendengar atau mungkin bahkan yang semester-semester awal pernah mengenai istilah Komisi Yudisial, tapi itu lembaganya lembaga apa sebetulnya? Bedanya dengan Mahkamah Agung itu kemudian ada di mana dan lain sebagainya. Mungkin kita akan kenalkan itu kepada teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum atau mahasiswa lainnya yang menonton tayangan ini supaya mereka lebih kenal dan lebih dekat dengan fungsi dari Komisi Yudisial. Oke, Mas Dizar, monggo disilakan. Ya. Komisi Yudisial itu apa sebetulnya? Dikenalkan ke teman-teman mahasiswa ini. Iya, terima kasih Pak Tolib. Jadi KAI itu sebagai salah satu lembaga negara ya yang eksplisit disebutkan di dalam Undang-Undang Dasar, di dalam konstitusi. Jadi di pasal 24B begitu, dan KAI juga sebagai salah satu lembaga yang merupakan tuntutan amanat reformasi pada waktu itu, pasca 98. Nah, ada dua tugas utama sebenarnya di dalam Undang-Undang Dasar juga disebutkan bahwa yang pertama KAI mempunyai tugas melakukan seleksi calon hakim agung yang saat ini juga sedang berlangsung ya, sudah melalui tahap seleksi wawancara, bisa dilihat secara live di akun YouTube-nya KAI juga bisa begitu sampai 3-4 hari mendatang begitu dalam minggu ini. Itu yang pertama. Kemudian nanti diusulkan ke DPR untuk mendapatkan persetujuan dan dilantik di hadapan Presiden. Nah, yang kedua, tugas KAI yaitu mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan keluhuran martabat perilaku hakim ya. Nah, yang wewenang pertama itu melakukan seleksi itu relatif lebih konkret ya, lebih bisa aplikasikan ya. Nah, yang wewenang kedua itu kemudian dijabarkan lebih lanjut di dalam Undang-Undang KAI, yaitu Undang-Undang 18 tahun 2011, sebelumnya Undang-Undang 22 tahun 2004 ya. Nah, wewenang lain ini macam-macam ya, mulai menerima laporan masyarakat misalkan, kemudian juga melakukan pemantauan persidangan ya, kemudian juga melakukan analisis laporan masyarakat begitu. Berikut juga bisa jadi juga melakukan anotasi seperti yang
sempat kita diskusikan juga begitu. Kemudian juga melakukan investigasi, melakukan penelusuran rekam jejak begitu, dan banyak hal lain yang kemudian itu dilakukan oleh KAI, termasuk juga melakukan atau KAI bisa mengambil langkah hukum atau langkah lain terhadap orang perseorangan yang diduga itu juga merendahkan luhuran martabat perilaku hakim. Sebagai contoh misal, manakala hakim itu diteror atau mendapatkan ancaman misalkan oleh seseorang atau kelompok orang, itu KAI bisa melakukan advokasi kira-kira demikian. Jadi posisi KAI itu di tengah-tengah begitu. Jadi di antara masyarakat sebagai pencari keadilan dan juga hakim sebagai pihak yang kemudian memberikan keadilan di ruang pengadilan, kira-kira demikian. Jadi hakim juga bisa melapor ke KAI manakala dia mendapatkan intimidasi atau teror dan lain sebagainya. Begitu juga publik atau masyarakat mencari keadilan juga bisa melapor KAI manakala diduga ada pelanggaran kode etik hakim yang dilakukan oleh hakim ketika menangani proses persidangan, atau misalkan juga ada perilaku lain ya di luar persidangan yang itu memang bertentangan dengan kode etik hakim ya. Banyak hal, misalkan melakukan perbuatan tercela begitu kan, judi dan sebagainya begitu. Termasuk hakim ketemu dengan para pihak itu juga termasuk wilayahnya KAI atau enggak? Oh iya, ya, Mas. Jadi ketika hakim bertemu dengan salah satu pihak misalkan di luar persidangan ya, di luar kantor pengadilan ya, kemudian itu seolah-olah dilakukan secara bersembunyi-sembunyi begitu, itu juga bagian. Cuman memang salah satu hal yang paling penting adalah di KAI adalah proses pembuktiannya begitu. Jadi ini yang bagi kami di KAI itu yang sampai dengan saat ini juga kami sedang melakukan upaya yang optimal, bagaimana kira-kira bisa mendapatkan setidaknya ada bukti yang kuat begitu untuk bisa meneruskan gitu laporan dugaan pelanggaran kode etik hakim gitu. Karena problemnya adalah bahwa KAI ini bukan lembaga penegak hukum begitu ya, tetapi lembaga penegak etik. Jadi di dalam undang-undang KAI pun juga disebutkan bahwa KAI bisa meminta bantuan aparat penegak hukum untuk melakukan penyadapan. Jadi salah satu lembaga yang juga diberikan kewenangan penyadapan itu juga KAI. Cuman yang menjadi problem bahwa pasal ini itu tidak operasional ya, atau tidak aplikatif, agak-agak susah untuk diimplementasikan karena memang KAI harus meminta dulu bantuan aparat penegak hukum yang punya kewenangan, entah itu kepolisian atau kejaksaan atau bahkan KPK begitu, untuk melakukan penyadapan ya. Nah ini yang di antara KAI maupun juga lembaga-lembaga penegak hukum itu masih menimbulkan multi persepsi ya. Dari sisi KAI bahwa ini penting begitu untuk bisa menjerat misalkan atau bisa membuktikan bahwa ada dugaan pelanggaran kode etik, kalau misalkan itu kemudian bukan ranah pelanggaran hukum, tetapi versi aparat penegak hukum bahwa proses penyadapan itu adalah sudah masuk dalam proses pro justisia begitu. Jadi KAI tidak bisa atau mungkin tidak diperkenankan kemudian untuk masuk ke arah sana. Cuman kan bahwa harusnya idealnya ketika proses penegakan etik ini berjalan itu kan bisa berbarengan dengan proses penegakan hukum ya. Jadi dua hal ini kan bisa berjalan secara beriringan, hingga nanti pembuktiannya
tinggal dibuktikan apakah kalau memang pelanggaran hukum ya hukumnya, proses penegakan hukumnya diproses, kalau pelanggaran etik ya proses penegakan etiknya diproses. Karena begini kan, seperti yang kita ketahui juga bahwa tidak semua pelanggaran etik itu adalah pelanggaran hukum ya. Tetapi bahwa setiap pelanggaran hukum itu pasti pelanggaran etik. Jadi ini yang kadang hukum itu tidak bisa menjangkau sampai ke sana begitu. Nah, sementara banyak pelanggaran-pelanggaran etik yang misalkan itu bukan atau belum pelanggaran hukum. Tadi seperti disebutkan bahwa hakim bertemu dengan salah satu pihak yang berperkara, begitu kan? Atau hakim misalkan melakukan perbuatan yang dalam hal ini, mohon maaf, melakukan perbuatan asusila, misalkan bukan dengan istrinya yang sah dan sebagainya, atau hal-hal lain misalkan yang itu bertentangan dengan kode etik dia sebagai seorang hakim. Ya. Ini kan hukum tidak bisa masuk ke arah sana. Begitu. Jadi ini yang mungkin ke depan semoga ada jalan keluar begitu untuk bisa bersinergi antara penegakan hukum dengan penegakan etik begitu. Bentar, Mas Tizar. Jadi kita resum dulu secara singkat teman-teman sekalian bahwa Komisi Yudisial ini punya dua fungsi utama, sebenarnya dua tugas utama. Yang pertama untuk menyeleksi calon hakim agung, ya, koreksi ya, untuk menyeleksi calon hakim agung. Yang kedua itu fungsi lainnya. Nah, ini fungsi lainnya ini terkait dengan satu untuk melindungi martabat hakim ya. Artinya kalau seandainya dalam artian etik atau profesinya, kalau seandainya hakim ini berbuat yang tidak sesuai etik, nah maka Komisi Yudisial berperan untuk menegakkan etika ini, begitu nggak? Ya. Fungsi yang lainnya juga termasuk di dalamnya, KY juga bisa berperan untuk melindungi hakim kalau seandainya dia diancam atau dilakukan intimidasi oleh pihak-pihak lain terkait dengan perkara yang sedang dia tangani. Oke, betul itu ya. Nah, tadi juga disampaikan teman-teman sekalian bahwa KY ini punya fungsi yang sangat luas sekali, mulai dari menyeleksi calon hakim agung sampai dengan melindungi hakim-hakim di seluruh wilayah Indonesia Raya, gitu ya ceritanya. Nah, betul. Tadi disampaikan juga ada permasalahan yang sangat krusial ya, permasalahan yang sangat sangat mengganggu dalam tanda kutip ya, ketika Komisi Yudisial menerima laporan dari masyarakat, misalnya ada seorang hakim yang sedang menangani suatu perkara, tiba-tiba bertemu dengan para pihak di kafe atau di tempat tertentu gitu ya, janjian yang kita nggak tahu janjiannya itu untuk apa, entah untuk ngobrolin kasusnya atau untuk hal lain, itu kan kita juga nggak pernah tahu. Nah, ada masyarakat yang melihat itu kemudian melaporkan ke KY. Nah, kalau seandainya KY sudah menginvestigasi ini misalnya, lalu hasilnya ini direkomendasi ke siapa, Mas? Kepada Mahkamah Agung atau kepada penegak hukum ini? Kalau seandainya itu bukan soal pelanggaran hukum, ini ketemu di kafe kan bukan pelanggaran hukum ini kalau nggak ada suap menyuap di situ misalnya ya, hanya ketemu tok ini kan. Terus gimana ini mekanismenya kalau seperti itu, Mas? Ya, jadi memang di KY itu gini, proses pelaporan kemudian sampai muncul akhir rekomendasi atau berupa sanksi itu cukup panjang juga begitu ya. Jadi misalkan tadi sebagai contoh bahwa hakim itu bertemu dengan salah satu pihak di kafe atau di restoran begitu, kemudian secara bukti-buktinya sudah cukup kuat, sudah cukup lengkap begitu. Nah, itu nanti tentu kita akan melakukan pemanggilan terhadap saksi atau pelapor gitu ya. Jadi pelapor, kemudian juga saksi-saksi yang melihat kejadian tersebut. Kemudian kalau ada bukti foto atau rekaman video dan sebagainya itu kita analisis begitu, misalkan dengan bantuan ahli bahwa betul bahwa rekaman atau video itu asli ya, bukan hoax ya, bukan tempel-tempelan saja begitu, dengan melibatkan pakar IT misalkan. Kemudian sampai sebelum tahap akhir itu kita minta klarifikasi kepada
terlapor atau kepada hakim yang bersangkutan, begitu ya. Jadi misalkan diperiksa apakah benar dan sebagainya. Nah kalau kemudian hakimnya tetap kemudian membantah dan sebagainya, baru kita tunjukkan bukti yang biasanya itu hakim agak susah mengelak kalau sudah ada bukti konkretnya, begitu ya. Nah baru kemudian di antara komisioner itu melakukan rapat pleno untuk memutuskan bahwa sanksi apa yang akan diberikan kepada hakim yang bersangkutan. Ya. Nah, sanksi di KY itu ada 3, Pak Tolik. Jadi yang pertama itu sanksi ringan. Jadi sanksi ringan itu ya ringan. Teguran. Jadi hanya teguran secara tertulis atau pernyataan tidak puas juga secara tertulis. Itu langsung bisa dieksekusi oleh KY. Kemudian sanksi sedang, nah ini sanksi sedang ini biasanya berupa non-job, gitu ya, rekomendasi untuk di-non-jobkan hakim bersangkutan, atau ada penundaan kenaikan pangkat atau penundaan kenaikan gaji misalkan, yang ini KY berupa rekomendasi, begitu, karena sampai dengan saat ini proses administrasi terkait promosi, mutasi dan juga kepegawaian hakim itu masih terpusat di Mahkamah Agung. Sehingga KY tidak punya kewenangan sampai ke arah sana. Itu untuk yang sedang. Kalau yang berat itu biasanya KY mengusulkan kepada Mahkamah Agung, ya. Yang paling berat itu kan ada 2 sebenarnya. Jadi pemberhentian tetap dengan hormat atau pemberhentian tetap tidak dengan hormat, ya, PTDH atau PTTDH, ya. Itu yang berat. Nah, untuk sanksi berat ini harus ada majelis kehormatan hakim, ya, harus digelar majelis kehormatan hakim, di mana kalau laporan itu berasal dari KY, maka komposisi anggota majelisnya 4 orang dari KY dengan diketuai salah satu orang komisioner KY, begitu, dan 3 orang hakim agung Mahkamah Agung, ya. Kalau laporan itu dari Bawas Mahkamah Agung, kebalikannya. Jadi 4 orang hakim agung diketuai salah satu orang hakim agung, yang 3 orang dari unsur komisioner KY. Ya. Nah, di sana, begitu. Jadi itu nanti tinggal kita lihat, gitu ya, tingkat pelanggaran juga pembuktiannya. Itu sebenarnya pernah terjadi sebenarnya di Surabaya, kejadian misalkan hakim bertemu dengan salah satu pihak, ya, kebetulan memang yang melaporkan itu pihak lawan, begitu. Jadi ada dua advokat lah, ya, yang mewakili kepentingan kliennya itu kemudian pas pihak lawan itu kemudian mengetahui, begitu, sehingga melaporkan, dan hakimnya akhirnya juga diberikan sanksi berarti itu sekitar tahun 2017 mungkin 17-18 gitu ya. Saya nggak lupa itu di Surabaya, gitu. Jadi itu juga pernah dilakukan, begitu kira-kira Pak Tolik. Siap. Nah, itu kan untuk seluruh wilayah Indonesia. Maka dari itu kan ada penghubung, ya, penghubung untuk di Jawa Timur ada di Surabaya. Nah, kalau antara Komisi Yudisial yang di Jakarta dengan penghubung yang ada kalau penghubung ini posisinya ada di mana, Mas Dijar? Apakah di setiap provinsi ataukah atau di wilayah tertentu saja di Indonesia? Dan fungsinya apa kalau penghubung KY itu? Oke. Jadi penghubung ini itu ada di provinsi. Jadi untuk saat ini baru di 12 provinsi. Oh, tidak belum semua, ya? Jawa Timur belum. Jadi penghubung ini dibentuk amanat dari Undang-Undang KY yang 18/2011, begitu. Jadi diberikan kewenangan untuk membentuk penghubung di daerah, gitu ya. Yang kemudian tujuannya untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk menyampaikan laporan,
meningkatkan efektivitas pemantauan persidangan, serta juga untuk mendukung upaya pencegahan dalam bentuk edukasi peran kelembagaan dan kode etik pedoman perilaku hakim. Nah, tugasnya sama begitu ya, atau hampir sama dengan KY. Jadi yang ada di Jakarta. Jadi juga penghubung melakukan pemantauan persidangan, juga menerima laporan juga, kemudian juga melakukan verifikasi terhadap laporan, kemudian juga melakukan advokasi manakala ada hakim yang diintimidasi misalnya. begitu. Ya, kemudian juga melakukan edukasi publik atau sosialisasi, melakukan pengurusan rekam jejak sama, cuman memang yang tidak bisa atau yang belum bisa dilakukan oleh penghubung itu yang pertama terkait pemeriksaan, kemudian juga sampai menuju ke pemberian sanksi, karena dalam pemeriksaan itu biasanya melibatkan ahli itu bisa dari mantan hakim atau juga mantan jaksa atau praktisi atau akademisi yang memahami betul ya soal hukum acara dan sebagainya terkait proses persidangan gitu. Kemudian juga mengambil rekomendasi sanksi apa yang diberikan itu penghubung belum bisa, karena itu masih menjadi domain dari komisioner, betul. Jadi itu yang ada di penghubung. Jadi penghubung ini baru di 12 provinsi. Jadi ada di masing-masing ada di ibu kota provinsi, ada di Medan, di Semarang, Surabaya, Mataram, Makassar, Samarinda, Pekanbaru, Palembang, Manado, Kupang, Pontianak, dan Ambon ya. Idealnya memang dibentuk di 34 provinsi atau di masing-masing provinsi ada. Karena ide awal pembentukan penghubung itu sebenarnya adalah perwakilan, Pak Khalid. Jadi awal itu KY berinisiasi untuk membentuk perwakilan di tiap daerah. Ya, sama halnya seperti ombudsman atau PPU misalnya. Kalau KPU lebih otonom ya. Tapi kalau yang masih terintegrasi itu kan ombudsman, KPPU ya, Komisi Pengawas Persaingan. Ya, itu yang punya perwakilan. Cuman memang pada waktu itu sejarahnya bahwa KY dengan DPR sudah disetujui oleh DPR untuk membentuk perwakilan. Cuman pada waktu itu kalau desa tahun 2000, saya agak lupa 2008 atau 2000 berapa itu ya, itu memang perdebatannya bahwa pemerintah ya dalam hal ini Kementerian Keuangan misalnya, kalau tidak salah itu memang agak keberatan karena berkaitan dengan budget ya, berkaitan dengan anggaran, dan sebisa mungkin lembaga atau instansi negara itu kaya fungsi tapi miskin struktur, kira-kira struktur. Ya. Jadi mungkin dibentuk seperti itu, sehingga akhirnya jalan tengahnya adalah penghubung ya. Walaupun memang nomenklatur penghubung itu juga agak unik begitu kalau misalkan kita tahu, karena setahu saya begitu ya, yang ada ya perwakilan misalkan seperti ombudsman atau KPPU, atau kalau tidak ya seperti KPU ya, yang itu ada di atau Bawaslu ada di daerah-daerah masing-masing. Tapi kan tidak ada nomenklatur penghubung, kira-kira demikian. Tapi ya nggak apa-apa, ini sudah berjalan. Nah, 10 tahun. Iya, sudah hampir 2013 ya, 7-8 tahun mungkin. 8 tahun. Jadi di tahun depan pun juga KY juga berencana untuk membentuk lagi kalau memang tidak ada halangan ya, karena memang secara sudah disetujui di sekitar 4 atau 5 provinsi lain begitu. Cuman karena apakah ada pandemi ini juga akan terlaksana ya, alam begitu ya. Tapi KY juga mengupayakan untuk bisa mulai terbentuk di tiap-tiap provinsi demikian.
Nah, ini peluang ini buat mahasiswa-mahasiswa Fakultas Hukum yang baru lulus. Nah, untuk barangkali berminat untuk berkarir di bidang komisi yudisial, akan ada Ya, pembukaan di ya, ya. 5 penghubung di wilayah Indonesia. Nah, terakhir Mas Dizar, tadi kan Oke. disampaikan bahwa fungsi komisi yudisial salah satunya yaitu memantau persidangan gitu ya. Ya, Memantau ini kan nggak cuma melihat persidangan ya, tapi juga memperhatikan betul. apakah proses persidangan sudah berjalan dengan baik atau tidak, Ya, sesuai betul, dengan hukum betul. acara atau tidak, kan seperti itu. Nah, Persis. kalau seandainya ini ya, seandainya kita kemarin kan ada beberapa putusan pengadilan tinggi yang Hmm. menurut sebagian masyarakat dianggap aneh gitu ya, karena apalagi kasusnya kasus korupsi gitu. Sudah Ya, dikasih putusan yang tinggi, tiba-tiba naik banding, malah dikurangi putusan. Dalam waktu yang berdekatan muncul putusan yang hampir serupa. Naik pengadilan ya. tinggi, dikurangi lagi sama pengadilan tinggi. Ini bagi masyarakat secara umum ini kan, loh kok bisa putusan korupsi kok malah dikurangi. Nah, apakah KY ini punya kewenangan selain hanya memantau, apakah juga memiliki kewenangan untuk apa ya, membaca putusan kemudian melihat bahwa putusannya ini rotok bermasalah atau bagaimana? Apakah punya kewenangan seperti itu, Mas Dizar? Ya, terima kasih Pak Tolib. Jadi memang eh, harusnya memang KY bisa melakukan sejak awal ya. Misalkan di tingkat persidangan tingkat pertama, misalkan saya kira itu sudah juga dilakukan oleh teman-teman KY begitu di persidangan tingkat pertama. Nah, cuman memang salah satu apa tantangan KY adalah ketika proses itu sudah masuk ke tingkat banding atau bahkan kasasi dan peninjauan kembali, itu kan eh, tidak digelar persidangan secara Terbuka. terbuka seperti Betul. halnya di tingkat Pengadilan pertama. negeri. Jadi Betul. sidangnya hanya sidang berkas dan eh, kalau sidang berkas kan tentu tidak ada persidangan secara tatap muka ya. Betul. Jadi itu yang menjadi salah satu kendala bagi bagi ya saya kira tidak hanya bagi KAI tapi juga bagi siapapun karena memang Masyarakat sudah umum ya. setidaknya sudah Yudex Yuris ya bukan lagi Yudex Fakti. faksi. Betul. Jadi itu yang menjadi salah satu tantangan juga bagi KAI yang saat ini juga kami belum menemukan format seperti apa yang ideal begitu karena uh, banyak juga diantaranya laporan-laporan masyarakat itu yang meminta untuk KY melakukan pemantauan atau pengawasan persidangan ketika sudah memasuki di pengadilan di tingkat banding atau bahkan kasasi begitu. Nah ini yang kami belum menemukan formulasinya begitu. Nah yang kedua apakah kemudian adanya kejanggalan putusan itu bisa begitu untuk ditelisik lebih jauh oleh KY seharusnya bisa ya seharusnya bisa kalau kemudian itu ada korelasi misalkan KY misalkan menemukan fakta ya kemudian juga misalkan disertai bukti ada misalkan didahului dengan adanya pertemuan misalkan atau apapun itu misalkan percakapan dan lain sebagainya yang Mencurigakan ya. mengarah bahwa betul yang mencurigakan yang mengarah bahwa akan memengaruhi sebuah Putusan. putusan bisa. Nah kalau kemudian itu apa namanya tidak ada pendahuluan itu begitu ya tiba-tiba kemudian apa keluar putusan yang itu bagi kebanyakan orang ya termasuk bagi kita semua itu ya serasa apa kurang inilah ya kurang pas begitu sehingga itu agak tidak lazim ya agak tidak pada umumnya itu memang uh, ya memang secara apa namanya secara keilmuan mungkin kita bisa katakan bahwa itu uh, tidak lazim atau tidak pas atau hal yang kurang wajar lah kira-kira demikian. Cuman memang untuk pembuktiannya itu yang KAI agak kesulitan karena memang KAI sempat menyelenggarakan bahkan simposium internasional dan itu juga menjadi kendala di beberapa negara. Negara. Jadi betul. Jadi kayak di negara lain pun itu juga agak susah
masuk karena batas demarkasi antara independensi hakim dalam memutus suatu perkara dengan pelanggaran kode etik itu tipis sekali begitu ya. Betul, ini apakah bagian dari kemerdekaan hakim atau ini ada pelanggaran kode etik begitu. Nah, ini yang kami juga ketika masuk ke arah sana, ya Mahkamah Agung agak enggan begitu karena itu dianggap bahwa itu wilayahnya. Wilayah teknis judisial misalkan. Betul. Nah, sehingga itu menjadi domain Mahkamah Agung. Kalau misalkan tidak puas, ya silakan banding, kasasi, peninjauan kembali, ya. Jadi KAI itu bukan lembaga upaya hukum lain di luar tingkatan itu. Ini ya betul yang bagi kami juga ya memang cuman bagaimana karena memang sudah formulasi upaya hukumnya sudah sedemikian rupa gitu. Dan saya kira ketika suatu perkara masuk di persidangan itu kan aktor-aktornya kan tidak tunggal ya saya kira. Jadi tidak hanya hakim kemudian dengan para pihak ya, tapi bisa jadi juga dengan sudah melibatkan banyak aktor misalkan di sana. Ini kan yang kita juga tidak bisa sampai ke arah sana juga karena juga keterbatasan kewenangan kita misalkan. Tentu juga harus melibatkan banyak lembaga kalau memang kemudian ingin serius misalkan menata bahwa perlu adanya penataan soal entah itu upaya hukum atau kemudian bagaimana vonis korupsi itu yang seharusnya sebenarnya itu kan juga sudah dibuat pedoman oleh Mahkamah Agung pada waktu itu. Jadi mengklasifikasi untuk pelanggaran pidana korupsi itu batas sanksinya itu berapa tahun misalkan demikian. Cuma yaitu apakah ditaati atau tidak. Betul, itu sudah menjadi domain dari Mahkamah Agung begitu. Sehingga saya kira memang ini juga entah mungkin juga lagi trennya ya, saya kira juga tidak tahu karena memang tidak hanya 1-2 perkara tetapi hampir di rata-rata perkara itu kan kalau yang bahasa kekinian ini kan lagi mendapatkan flash sale ya, mendapatkan diskon besar-besaran gitu. Jadi tidak hanya marketplace saja yang ada flash sale, tapi juga ini ada flash sale ya, itu ya sah-sah saja ya sebagai pendapat, dan itu memang ya mau tidak mau harus kita akui juga bahwa tren ke arah sana memang ada gitu. Cuman memang ya tinggal kita tunggu begitu nantikan keseriusan para stakeholder terkait untuk sama-sama membenahi hal-hal tersebut begitu Pak Toli. Ada flash sale ya. Mas Nizar, untuk closing statement mungkin ada yang mau disampaikan oleh kawan-kawan sekalian. Ini menarik sekali yang bahasan terakhir tadi. Ini peluang bagi mahasiswa kalau belum punya ide skripsi. Nah, itu silakan renung-renungkan sampai di mana kemudian kewenangan komisi yudisial terkait dengan pengawasan pengadilan di tingkat banding, kasasi dan lain sebagainya. Ini vakum of norm, belum ada ketentuannya dan memang berbenturan antara kewenangan KAI dan Mahkamah Agung kalau itu terkait dengan independensi hakim. Ini menarik sekali untuk dikaji dalam suatu karya ilmiah teman-teman sekalian. Mungkin ada pesan buat mahasiswa atau teman-teman yang menyaksikan tayangan video ini dari Mas Nizar untuk penutup? Ya, terima kasih Pak Tolib. Jadi memang teman-teman bisa banyak lebih menggali ya, apalagi kalau tema-tema terkait KAI ini saya kira masih banyak yang belum terekspos begitu. Yang itu menarik juga begitu dan perlu ada formulasi solusinya begitu. Beberapa mahasiswa magang di tempat kami juga kami sarankan misalkan kalau memang belum mendapatkan ide bisa
membahas tentang KY ya, tidak hanya dari tidak hanya dari sisi pemerintahan atau ketatanegaranya saja, tapi bagaimana dari sisi hukum acaranya dan lain sebagainya gitu. Saya kira bahwa ke depan mungkin ini juga yang perlu mungkin lebih digalakkan, mungkin juga nanti bersama dengan Pak Tholib dan kolega begitu, mahasiswa juga mungkin bisa perlu didorong untuk melakukan kajian-kajian ya, atau misalkan anotasi terhadap putusan pengadilan. Itu sangat-sangat menarik ya. Terlepas dari nanti mahasiswa itu ingin menjadi apa ya, ingin menempuh profesi apa, apakah itu jaksa, avokat, hakim atau notaris atau yang lain pun, misalkan bagian hukum di pemerintahan maupun di perusahaan, itu sangat-sangat penting ya untuk melakukan kajian putusan pengadilan, karena apapun bisa berdata, pidana, tata usaha negara begitu. Itu kalau dikaji betul ya setiap putusan itu secara mendalam, itu akan memperkaya khasanah pengetahuan dari mahasiswa itu sendiri begitu ya. Selain juga kita bisa menemukan misalkan kalaupun ada hal-hal yang tidak sesuai dengan hukum acara dan lain sebagainya, itu kita bisa tuangkan dalam tugas akhir atau skripsi. Itu sangat menarik dan saya kira itu belum banyak digarap atau dilakukan oleh perguruan tinggi ya, perguruan tinggi. Jadi terutama perguruan tinggi hukum ya. Jadi dan di KY pun juga diwadahi hal itu. Jadi di jurnal KY itu, jurnal judisial, itu salah satu jurnal yang menampung kajian terkait putusan pengadilan. Ya. Jadi jurnal judisial itu mengkhususkan diri kajian-kajian terkait putusan pengadilan untuk dimuat di jurnal judisial. Jadi sangat menarik manakala misalkan mahasiswa bisa menggalakkan ya anotasi putusan pengadilan, bisa menjadi tugas akhir, bisa juga dimasukkan ke jurnal judisial gitu. Wah, ini 3-in-1 bisa masuk begitu. Jadi dan juga bisa menjadi bekal bagi mahasiswa kelak manakala dia menempuh profesi hukum atau menjadi bagian hukum di perusahaan maupun di instansi pemerintahan, termasuk juga akan menjadi dosen dan sebagainya. Ini sangat-sangat bermanfaat sekali begitu Pak Tholib. Saya kira itu Pak. Ya. Terima kasih banyak Mas Tizar. Kita jadi flashback ya. Kita mengingat 2016 yang lalu pernah kerjasama dengan KY di Fakultas Hukum Trunojoyo Madura. Betul sekali, betul. Tapi tidak berlanjut karena dianggap program yang bertentangan dengan institusi waktu itu, sehingga kita satu tahun berjalan, berikutnya sudah kita laksanakan lagi. Baik, terima kasih banyak Mas Tizar atas waktunya. Semoga tetap sehat selalu teman-teman sekalian. Demikian video singkat kita kali ini terkait dengan kewenangan dari Komisi Yudisial dan penghubung Komisi Yudisial Jawa Timur. Semoga tetap sehat selalu. Saya dan Mas Tizar pamit. Nanti kita ketemu di TEDU. Salam sehat, saya Effendi. Sampai jumpa. Terima kasih Mas Tizar.